Shalom saudara. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Boleh keluar dari kursi sejenak dan berikan salam, hampiri 5 sampai 10 orang. Katakan happy Sunday. Mari saudara hampiri. Ya, coba hampiri mereka. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Engkau kudus Tuhan, Engkau layak ditinggikan, dan Engkau juga yang layak disembah. Kami bersyukur Tuhan. Mari muliakan Tuhan dari hati saudara. Katakan suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci,
Come on, worship God. Oh, you are holy, 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 Lord God Almighty. Radabashanduri Kekasanda, Uriakarabashikimeo. Kami menyembahmu. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan sama-sama saudara. Lord, you are here.
jemaat, mari lebih keras lagi. All the members in this church, sing louder. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation, from generation to generation, we worship. Hallelujah. God, we worship you for who you are. We worship. We worship. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship. Semua jemaat. Saya mau dengar suara saudara saja katakan. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. jump. Hey, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. Who you are. Hey, you are good. Yeah. Yeah. Yang percaya Tuhan dahsyat, berikan tos kanan kirimu, katakan dia luar biasa. Come on. Clap your hands. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan breaking news. Lakukan bagian mulai dari keluarga itu otomatis berdampak kepada gereja, kepada perusahaan, kepada marketplace, kepada dunia politik, kepada dunia profesional, langsung otomatis saudara. Terima kasih untuk breaking news yang sudah disampaikan. Ada satu penekanan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai ibadah minggu depan tanggal 2 Februari 2025 kita akan mengadakan ibadah keluarga yang pertama kali bertepatan dengan perayaan Happy Chinese New Year. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah kita minggu depan akan diadakan 2 kali yaitu jam 7.30 dan jam 10 pagi. Ibadah hanya dilakukan 1 jam. Setelah itu kita akan turun bersama, kita akan berfellowship, kita akan makan bersama sambil berbincang-bincang, bercerita bagaimana kebaikan Tuhan. Itu saja pengumuman untuk minggu ini. Ya sekali lagi pastikan Bapak, Ibu, Saudara untuk hadir, ajak keluarga, ajak suami, istri, anak, tetangga, siapapun itu yang kita anggap sebagai keluarga kita untuk hadir bersama-sama. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita, persembahan ucapan syukur, diakonia, persepuluhan. Biarlah persembahan ini boleh kita persembahkan dengan sepenuh hati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Pagi ini kami membawa persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kesukaan. Ada jamahan-Mu membebaskan kami dan memerdekakan kami. Amin. Kami bersuka Tuhan atas kebaikan-Mu. I love you Lord. For your mercy never fails me all my days.
I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Come sing together. Hey. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after. Let's we declare together. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. All the members come sing. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Let's celebrate Jesus. Hallelujah. We praise you, God, because you are good. Oh, we worship you. We praise you, God. All my life you have been faithful. You are good. All my life you have been faithful. You have been faithful. Jesus, you have been faithful.
Allahku. Angkat kedua tangan saudara. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu. Yes, Lord. Sembah Dia Rajamu. Kau tanpa musik. Maka jemaat saja tanpa musik, tanpa singers. Maka amin. Bermasmur tanpa musik, bermasmur saudara. Mari sembah. Yes. Aratasya. Tuhan menanti penyembahan dari bumi. Yes. Ranatas. Terus Tuhan mendengar penyembahanmu. Rasya Uratasya. Terus yes. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Terus jangan terburu-buru. Tuhan sedang bekerja. Borakasa.
hadirat-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran. Kuasai hati dan pikiran kami. Murna hatas. Ya. Yes Lord. Puaskan roh-Mu, puaskan. Puaskan roh-Mu. Puaskan roh-Mu. Puaskan roh-Mu. Puaskan. Radashi. Itu dia. Menambah hari. Dia memuaskan roh-Mu. Dia memuaskan hati-Mu. Kamu gak sendirian. Tuhan peluk saudara saat itu. Dia memeluk engkau. Terima itu, terima. Rahash, iborata hedes. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Umat Tuhan, nyatakan kepada Dia nyanyian cinta-Mu. Hanya Engkau, yes, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari serukan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh
banyak dekapan kasih-Mu. Sungguh kami rindu Tuhan untuk selalu terhubung dengan hadirat-Mu. Makasih Tuhan, lawatan-Mu gak berhenti. Sepanjang firman Tuhan disampaikan sampai kami pulang ke tempat kami, hadirat-Mu terus mengikuti kami. In the name of Jesus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saudara diberkati Tuhan. Slide-nya yang satu lagi ya, bukan yang ini. Yang pertama the mission. Saya terima kasih buat Pak Gembala, Pak Markus, dan juga semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ini pertama kali saya ada di gereja ini dan secara jujur sudah lama saya nggak pimpin pujian sambil khotbah. Ya, jadi mengembalikan kepada cinta mula-mula. Thank you Pak Gembala. Perkenalkan, nama saya Pendeta Daniel Ray. Saya mengembalakan dan juga hamba Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry bersama dengan Pak Timotius Arifin dan Pak Roni Daud Simeon. Saya punya seorang istri dan 2 orang anak. Yang ikut saya ini anak saya yang paling bungsu. Yang paling besar sedang ngajar sekolah minggu di Rock Pantai Indah Kapuk bersama dengan istri saya, dan saya juga tinggal di PIK. Dan asli saya adalah orang Solo, saudara. Ya, Sulawesi Utara. Ya, bukan Solo, Jawa Tengah. Istri saya dari NTT, ya, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya Pulau Rote. Nah, jadi kalau pepatah bilang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas, Sulawesi Utara. Jadi kami ujung ketemu ujung, ketemu di Denpasar di Lembah Pujian waktu kami masih ada di sana pelayan sama-sama Pak Arifin. Sampai diutus 2007 keluar Bali, kemudian memulai church planting untuk penanaman gereja di Batam, Singapura dan Malaysia. Setelah selesai terus kami lanjutkan di Gorontalo dan hari ini kami ada di Jakarta dan juga ada di Batam, masih pulang pergi. Saya pikir itu saja perkenalan saya. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita pulang. Amin. Saudara diberkati Tuhan dalam hadiratnya. Tadi pagi saya menyampaikan tentang the true worship. Ya. Jadi penyembahan yang benar itu bukan nyanyian, tapi gaya hidup. Kalau tadi saudara bisa berespon seperti itu, percayalah karena itu adalah gaya hidup yang Anda bangun di rumah. Karena penyembahan gak bisa dipaksa. Penyembahan gak bisa diperintah. Itu sebabnya saya juga tidak sungkan untuk berkata, tidak ada istilah worship leader sebenarnya. Yang ada song leader. Kalau worship leader, nanti penyembahan tergantung worship leadernya. Karena apa? Karena penyembahan tidak bisa dipimpin. Yang ada adalah apa saudara? Song leader, pemandu lagu. Yang membawa saudara ketemu Tuhan bukan kami. Yang membawa saudara ketemu Tuhan adalah hubungan yang Anda bangun. Amin saudaraku. Sehingga gak ada istilah, gak ngangkat Pak. Kalau yang itu ngangkat, masalahnya kan mereka yang di depan bukan porter di airport saudara ya. Yang angkat-angkat koper kita. Ya. Ngangkat gak ngangkat depend on us. Tergantung kita. What you build in house. Ya. Apa yang saudara bangun itu menentukan. Your input determine your output. Apa yang masuk menentukan apa yang keluar. So, kita ternyata diselamatkan untuk berbuat baik. Saudara, apa arti kata selamat itu? Selamat itu adalah sampai tujuan. Ya. Jadi tujuan awal kita itu adalah ordained by God. Kejadian 1 ayat 26, itu sebenarnya tujuannya. Dalam Kejadian 1:26 itu disampaikan bahwa di dalam keserupaan dengan Allah kita memerintah. Tapi kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia tidak bisa maksimal mengerjakan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Bapa harus mengutus putranya untuk membebaskan Anda dan saya.
tujuannya cuma satu, supaya kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ya, 400 tahun dalam perbudakan membuat mereka tidak tahu bagaimana menyembah. Mereka hanya tahu bersungut-sungut, menggerutu dan seterusnya. Tetapi waktu mereka dibebaskan, mereka mengerti tujuannya untuk apa mereka ada di muka bumi ini. So, saya mulai dengan ini. The mission of the worshipers. Setiap saya dan saudara adalah penyembah. Saya ulangi sekali lagi. Setiap saya dan saudara adalah penyembah. Amin. Setiap kita apa saudara? Penyembah. Kita ini penyembah. Oke. Ya. Bukan karena kita berdiri di depan kita disebut penyembah. Tapi karena memang DNA kita tuh penyembah. Apa itu DNA? Divine Nature Authority. Setiap orang harus menemukan keasliannya, nature-nya, bahwa kita ditentukan dalam nature ilahi untuk memerintah. Nah, ini penting sekali untuk saudara mengerti. Jadi, misi daripada Yesus datang ke muka bumi cuma satu, untuk mati. Nggak ada yang lain. Untuk mati bukan untuk saya dan saudara, mati sebagai saya dan saudara. Halo? Beda saudara, kalau mati untuk sama mati sebagai itu beda. Karena kan harusnya kita yang disalibkan. Harusnya kita yang menerima semua, tetapi dia timpakan kepada dirinya. Berarti apa? Dia mati sebagai saya dan saudara. Haleluya. Nah makanya Natal kemarin, kita harus rayakan begini, Yesus tidak menebus dosa. Dia menebus Anda dan saya dari dosa. Oke? Loh kok gitu Pak? Iya, karena dosa bukan punya Yesus. Dosa itu perbuatan yang manusia buat. Tapi yang kepunyaannya adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Saudara tahu kantor Pegadaian? Pura-pura gak tahu ini. Enggak, saya gak akan tanya ada berapa banyak barang saudara di situ. Saya tanya dengan jujur, to be honest. Saudara tahu kantor Pegadaian? Oke. Menyelesaikan masalah tanpa? Ya masalah juga sih. Oke. Kalau kita punya barang digadaikan di kantor Pegadaian. Yang menebus itu yang punya barang atau yang gak punya barang? Yang punya kan? Jadi saudara gak mungkin menebus sesuatu yang bukan kepunyaan saudara. Yang saudara tebus adalah kepunyaan Anda. Nah waktu Yesus datang ke muka bumi, yang dia tebus adalah kepunyaannya. Yang memiliki gambar serupa, Selem dan Demut itu. Karakter dan sifatnya Tuhan. Siapa itu? Manusia. Kata manusia itu kata bahasa asli bara. Yang artinya diciptakan. Manusia itu diciptakan, diperuntukkan. Untuk siapa? Untuk yang menciptakan. Makanya kita menyebut Tuhan itu, Lord I give you my heart. I give you my soul. Amen. I live for you alone. Every breath there I take. And every moment I'm awake. Apa katanya? Lord have your way in me. Kata Lord itu Adon. Adonai. Yang artinya pemilik tunggal. Jadi waktu saudara menyembah, saudara sedang bilang begini, Tuhan adalah pemilik tunggal hidup saya. So, waktu saya sudah diselamatkan, ternyata tujuan keselamatan itu bukan untuk foya-foya, tapi untuk mengenal pribadi Tuhan. Next slide. Nah ini yang kita belajar. Apa identitas kita? Jelas. Identitas saya dan saudara adalah bagaimana kita lepas dari namanya perbudakan. Bapak Ibu dengar baik, dosa itu bukan sekedar pelanggaran. Dosa itu bukan cuma sekedar melakukan sebuah tindakan kesalahan. Tapi dosa adalah perbudakan. Shalom. Oke? Dosa lebih daripada sekedar perbuatan. Dosa adalah apa? Perbudakan. Kalau orang pikir dosa hanya perbuatan, maka dia akan buat tiap saat dan kemudian dia bertobat tiap saat. Tetapi ketika saudara tahu bahwa ternyata dosa lebih tinggi daripada sekedar perbuatan adalah perbudakan, ini yang harus kita pikirkan. So how kita lepas dari bondage itu, dari perbudakan itu. Itu yang paling penting untuk saya dan saudara ketahui, amin. Jadi kita harus lepas dari perbudakan. Nah waktu Yesus datang ke muka bumi,
Dia kasih identitas itu. Orang Israel yang 400 tahun itu saudara yang menjadi budak udah gak paham cara menyembah Tuhan. Sudah gak mengerti bagaimana meninggikan Tuhan. So waktu mereka dipanggil keluar dari tanah perbudakan. Sebenarnya Tuhan lagi mau bilang buat mereka. Mulai hari ini kamu bukan lagi budak tapi kamu adalah anak. Amin. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena budak itu gak bisa menyembah. Budak gak punya hak atas dirinya sendiri. Makanya waktu orang Israel dipanggil keluar dari tanah perbudakan. Lagu yang pertama mereka nyanyikan adalah lagu ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya selamanya sebab Saudara nyanyi sebab Tuhan baik kayak belum makan. Tuhan tuh baik saudara. Saya mau saudara full power. Sebab nah ini dia. Bahwasanya kasih. Saudara tahu, penyembahan itu dimulai dengan kingdom protokol. Kingdom worship adalah istilah orang-orang yang sudah ditebus dari perbudakan masuk pada pola gaya hidup kerajaan Allah. Nah, waktu mereka dalam kerajaan Allah, mereka menyembah dengan gaya kerajaan Allah. Nah, kalau anak saya datang kepada saya minta sesuatu, biasanya ada rayuan-rayuan tertentu. Saudara mengalami itu? Mami cantik deh. Saudara pasti senang kan? Papi baik deh. Saudara pasti senang. Kenapa? Karena memang itu aslinya saudara. Betul dong? Ya kan? Padahal saudara tahu, dia punya keinginan. Nah, saudara mau masuk sama Tuhan, tiba-tiba menyembah tanpa mengerti protokolnya. Dalam kerajaan Allah ada protokol. Apa kingdom protokolnya? Exalting the Lord. Makanya kenapa banyak orang saudara gak menemukan apa-apa dalam penyembahan mereka. Karena mereka gak mengerti prinsip ini. Mereka harusnya datang sama Tuhan. Waktu orang Israel bebas, lagu yang keluar cuman itu. Sebab kalau bukan Tuhan yang baik, mereka gak mungkin bebas. Setuju? Mereka gak mungkin bebas. Kita tiba-tiba datang sama Tuhan, Tuhan saya butuh ini, saya pengen ini, saya pengen itu. Kita gak pernah senangkan hati Tuhan. Saudara, penyembahan itu sederhana, menyenangkan Tuhan. Amin. Sesimpel itu penyembahan. Tetapi maafkan saya, penyembahan lebih dari sekedar apa? Nyanyian. Coba lihat pasangan saudara, Anda senangkan dia, saudara gak minta dia kasih. Gak ada yang amin. Berarti gak pernah nyenangin pasangan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba senangkan istrimu, senangkan suamimu, bilang cantik apa, besok dimasakin sesuatu minimal. Ya. Tapi kalau pasanganmu gak pernah kamu puji, gak pernah kamu bilang kredit point buat dia, kamu luar biasa. Saudara mau harap apa? Merengut aja pasti. Saudara mau harap sesuatu dari Tuhan. Come on, exalting the Lord. Itu misinya. So, identitas kita begini. Kita lepas dari perbudakan. Yohanes 8 bilang begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah apa? Hamba dosa. Jadi artinya gini, siapa yang disebut hamba dosa? Yang diperbudak oleh dosa. Bukan cuma perbuatannya, tapi yang diperbudak oleh dosa. Makanya saudara, penebusan merupakan jalan penyembahan. Karena untuk bisa menyembah, kita perlu mengalami penebusan. Daud itu penyembah yang luar biasa, setuju? Amin, saudara. Tapi tahukah saudara bahwa Daud mengalami situasi yang gak gampang dalam hidupnya? Ya. Ada pernyataan Daud kan bahwa sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan
menyambut aku kan? Saudara, artinya apa? Artinya Daud tetap butuh orang tuanya. Loh, betul atau tidak? Sebagai seorang penyembah, saudara butuh mentor. Sebagai seorang penyembah, saudara butuh punya hubungan dengan Tuhan. Tapi lihat, sekalipun Daud tidak mendapatkan itu, dia tidak mengurungkan niatnya untuk tetap mengasihi Tuhan. Makanya Daud bilang gini, selain kau tiada yang lain. Amin. Ada padaku di surga. Itu kitab Mazmur. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun semua selesai, Daud bilang, yang penting Tuhan ada. Amin. Makanya Mazmur Daud bilang apa? Sekalipun aku lewat apa? Lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bahasa Inggrisnya bilang gini, even I walk through the valley of death. Sekalipun aku lewat lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut apa? Bahaya. Kenapa? Kenapa? Karena cuman lewat. Saudara berteologi sekali, saya jadi minder. Karena apa saudara? Karena cuman lewat. Memang betul. Sekalipun aku lihat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan menopang aku. Betul, tapi sebenarnya kan dia lewat aja kan. Saudara tahu kenapa Tuhan izinkan Anda dan saya lewat lembah kekelaman? Supaya tahu bersyukur. Jadi kalau hari ini engkau ada di lembah kekelaman, nyanyi sama Tuhan. Sembah Tuhan, bersyukur. Kadang-kala kalau keadaan kita baik-baik aja, kita lupa bersyukur saudara. Makanya Daud bilang, sekalipun aku lewat lembah kelam, aku tidak takut apa? Bahaya. Nyanyi sama-sama ya. Tuhan adalah, come on, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Ia membimbingku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau, katakan, besertaku. Saudara, kitab Mazmur itu kitab pujian. Saudara jangan cuma baca dengan biasa-biasa, baca dengan respon hati yang benar. Sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Memang gak bakal takut. Kenapa? Karena hanya lewat. Orang lewat kuburan aja udah 2 album habis nyanyi, saudara. Ya? Saudara lewat lembah kekelaman apa, saudara? Ekonomi. Saudara lewat lembah kekelaman apa? Sakit penyakit. Saudara lewat lembah kekelaman apa, saudara? Hubungan, apapun itu, naikkan syukur. Daud ngalamin lebih dari itu. Gak dianggap, gak diperhitungkan.
Dia jadi seorang raja yang luar biasa. Tapi ini dia, saya harus bicara buat saudara. Karena kita diselamatkan untuk apa? Berbuat baik. Orang kalau terbiasa di hadirat Tuhan, tiba-tiba dia lupa hanya karena dia diangkat Tuhan. Maka yang terjadi adalah dia lupa membangun gaya hidup yang biasa dia bangun. Apa yang terjadi dalam kerajaan Daud? Anak-anaknya diperkosa dengan anak yang lain. Dan menimbulkan kemarahan. Dan Daud sendiri, saudaraku, jatuh dengan seorang wanita yang sedang shower to shower. Dia utus suami wanita itu untuk maju berperang supaya mati paling depan. Dan dia menikah dengan gadis tersebut. Kenapa? Karena dia lepas dari hubungan yang Tuhan siapkan. Makanya Mazmur pasal 3 itu adalah mazmur pelarian Daud untuk kembali kepada Tuhan. Karena kata Sela pertama kali diucapkan di situ. Saudara, apa arti kata Sela? Sela itu bahasa musik, interlude. Itu Sela. Sela itu adalah berhenti sejenak untuk memutuskan langkah berikutnya. Itu Sela. Jadi waktu Daud ada dikejar-kejar oleh Absalom anaknya sendiri. Sebenarnya dia bukan lari dari Absalom karena ketakutan. Saudara harus belajar naskah itu. Sebab larinya Daud gak pernah takut dengan musuh siapapun. Dia berperang, dia menang, dia gak pernah takut dengan siapapun. Goliat dia hadapi, dia gak takut dengan anaknya. Tapi yang dia takut adalah dia sudah kehilangan sense of worship. Yang harus saya dan saudara takuti hari ini bukan gak ada uang. Bukan karena partner bisnis saudara pergi, bukan karena bisnis saudara pergi, bukan karena itu, bukan karena usahamu tidak berkembang, bukan itu yang harus saudara takuti. Yang harus saya dan saudara takuti hari ini adalah apakah masih ada rasa untuk mengagungkan Tuhan di sini atau tidak. Kalau itu hilang saudara mau bangun apapun gak akan ada keberhasilan. Orang Israel itu saudara mereka minta bebas. Begitu bebas mentalitas Mesir masih dibawa. Jadi memang tidak menjamin orang yang datang duduk ibadah di hari Minggu, mereka punya mentalitas kerajaan Allah. Lalu pertanyaannya, kapan mereka punya mentalitas itu? Ketika mereka belajar untuk tergantung penuh sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu dia. Nah kita harus tahu identitas kita. Slide berikutnya. Ini identitas kita. Pekerjaan baik. Ternyata dalam Efesus 2 ayat 8 bilang begini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Oleh siapa saudara? Iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian. Jadi tidak ada perbuatan kita yang bisa membuat kita menerima keselamatan. Semua by given. Diberikan. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini apa? Yang kenceng saudara. Buatan Allah. Wow, kita ini buatan Allah. Pabriknya jelas. Kita bukan mass product. Kita dibuat untuk kepentingan kerajaan Allah. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan sudah menyiapkan semuanya jauh sebelum kita ada, saudara. Amin. Dia sudah siapkan. Saudara butuh apa? Dia sudah siapkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita menyadari identitas kita, identity kita, bahwa kita ini buatan Allah? Lalu apakah kita menyadari bahwa kita diciptakan untuk pekerjaan baik? Nah itu dia. Seringkali kata pekerjaan baik ini diartikan yang lain. Kalau ada orang dipanggil Tuhan, biasanya kita pakai ayat yang di Wahyu kan. Apa tuh ayatnya? Berbahagialah orang yang mati saat ini di dalam Tuhan. Karena apa perbuatan baik mereka kan. Coba Wahyu berapa itu ya? Wahyu 13 ya, ayat 14. Bisa tolong ditampilkan multimedia? Wahyu 13. Ayatnya yang ke-14 kalau nggak salah, 14-15. Ya, supaya saudara mengerti apa itu pekerjaan baik. Sudah? Oke, kesalahan bukan pada saudara.
Kita tunggu sebentar. Wahyu berapa? Wahyu 14 ayat yang ke-13. Saya baca dari sini aja. Ya, saya merasa perlu membagikan ayat ini buat saudara. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala apa? Perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, kata perbuatan di situ sama dengan pekerjaan baik. Nah, ayat ini kita nggak mungkin kasih buat orang yang mati karena mabuk-mabukan, saudara. Shalom. Ya, saya nggak mau latah jadi hamba Tuhan. Ketika ada orang dipanggil Tuhan, saya tanya dulu kenapa ini. Saya nggak mau kasih ayat ini sembarangan. Saudara tahu, ayat ini buat orang yang hidup, bukan orang yang mati. Buat kita yang masih hidup, kita harus tahu begini. Nah, perhatikan ya. Dan aku, ini pewahyuan, mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Jadi penulis lagi mau bilang begini, kalau kamu mati dalam Tuhan sejak sekarang ini maksudnya apa? Di masa di mana engkau dekat dengan Tuhan. Di masa di mana saudara punya keintiman dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari apa? Jerih lelah mereka. Nah, jerih lelah itu sama dengan perbuatan baik. Jadi gini, perbuatan baik saudara menyertai saudara. Anybody home? Anybody home? Perbuatan baik saudara menyertai saudara. Jelas jerih lelah mereka. Mereka beristirahat karena jerih lelah mereka. Itu sebabnya we must die empty. Kita harus mati dalam keadaan kosong. Artinya apa? Selama kita hidup, keluarkan semua potensi yang terbaik yang Tuhan kasih untuk perbuatan baik. Amin. Jangan saudara nggak mau melayani. Wow, saudara, kalau Anda hidup hari ini bukan karena persembahan kita. Kita hidup hari ini karena kita tetap mau melayani Tuhan. Dengar baik, kita punya komitmen pada 3 hal. Pertama, Anda dan saya punya komitmen kepada Kristus. Yang kedua, kita punya komitmen kepada tubuh Kristus. Yang ketiga, kita punya komitmen pada pekerjaan-pekerjaan Kristus. Jadi kita nggak bisa cuma pilih salah satu. Pak, saya hanya komitmen pada Kristus. Loh saudara, buah daripada komitmen orang yang kepada Kristus itu pasti melayani pekerjaannya. Haleluya. Saya nggak mau Pak melayani situ Pak. Mulutnya gini. Saya mau pindah gereja Pak. Di gereja itu banyak masalah. Oh gitu. Waktu Anda pindah ke gereja yang baru, gereja itu jadi punya masalah. Karena Anda ada di situ. Karena saudara belum pulih. Saudara pindah ke tempat lain, saudara bawa masalah baru. Don't judge the book by its cover. Itu bagus Pak, gereja yang luar biasa. Nanti masuk ke dalam, saudara baru tahu. Kalau Anda tahu ada yang kurang dalam komunitas saudara, saudara yang punya tanggung jawab untuk memperbaikinya. Itulah Anda tahu kenapa saudara datang. Kan firman Tuhan bilang, dia bilang di tempat usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Termasuk kesejahteraan gereja di mana saudara berada hari ini. Usahakan kesejahteraannya. Amin. Kita berdoa jago, usaha kurang. Semua di dalam doa, doa keliling, doa menara, doa usir setan, level 1, level 2, level 3. Semua kita lakukan. Tapi mengusahakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, itu tidak semua orang mau lakukan. Jadi ayat ini, ya, ayat ini bukan ayat sembarang, saudara. Jadi kalau ada orang dipanggil Tuhan, makanya gini, selalu kan di batu nisan itu ditulis lahir tahun sekian, baru apa? Strip. Meninggal tahun sekian. Misalnya orang tersebut meninggal usia 80 tahun, 80 tahun itu cuma diukur dengan garis yang strip ini. Your journey is very short. Maka ini tema yang luar biasa Pak Gembala. Diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Karena itu firman Tuhan. Tapi perbuatan baik kita lebih daripada sekedar traktir orang.
lebih dari sekedar menampung orang di rumah kita. Tapi perbuatan baik di sini adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin, saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa identitas kita adalah melakukan pekerjaan baik. Karena begitu saudara salah identitas, maka saudara pasti akan salah menyembah. Saya ulangi, salah identitas, salah menyembah. Jadi penyembahan saya dan saudara ditentukan dari pengenalan kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Kenapa saudara bisa menyembah tadi? Saudara bisa nyanyi, bisa melakukan banyak hal. Sederhana, karena kita mengenal pribadi Tuhan. Ya kan? Karena kita adalah bukan budak, tapi kita adalah umat tebusan. Kalau budak nggak bisa nyembah, saudara. Dia bingung, terkungkung. Ya memang gue banyak salahnya nih. Gue banyak bikin kecewa Tuhan. Kayaknya gue udah lama gak baca Alkitab, udah lama gak ke gereja, aduh gak berani dan sebagainya. Itu masih dalam mental perbudakan. Tapi orang yang merdeka, dia gak akan membatasi dirinya untuk mengasihi Tuhan. Setuju saudaraku? Dia gak akan membatasi dirinya untuk mengasihi Tuhan. Tapi kalau dia masih dalam mental perbudakan, dia diam aja. Mau sampai song leadernya, sampai busa superaktifnya habis keluar, saudara. Mari saudara nyembah Tuhan, mari memuji Tuhan. Tetap aja. Nah biasanya banyak song leader terpancing. Mari saudara, jangan kayak patung saudara. Dia tetap gini, ya, asal jangan sampai lempar mic. Ya. Orang gak bisa dipaksa untuk menyembah. Halo? Setuju? Gak bisa dipaksa. Untuk ngomong sama Tuhan, kami mencintaimu Tuhan, gak bisa dipaksa. Saya gak bisa bayangin kalau ada orang bilang, Pak bilang I love you ke istrinya, saya tersinggung. Kenapa? Karena itu harusnya gaya hidup saya. Masa tunggu orang lain perintahkan, bilang I love you sama istrinya, itu marah sekali saya. Karena itu ranah privasi saya. Nah harusnya kita untuk bilang mencintai Tuhan gak perlu dipandu dari depan. Karena itu gaya hidup. Haleluya. Amin saudaraku. Itu gaya hidup. Jadi saudara tiap hari saudara ngomong I love you sama Tuhan. Bangun tidur saudara hirup nafas itu penyembahan. Love you Jesus. Thank you God. Makanya lagu tadi. I love you Lord. For your mercy never fails me. Wow. All my days I'll be held in your hand. Amen. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Saudara sedang nyanyikan kebaikan Tuhan. Next slide. Mentality. Misi daripada seorang penyembah harus dibangun dari ini. Pertama, identitasnya, dia tahu. Yang kedua adalah mentalitasnya. Ya. Karena gini, fungsi keimamatan yang dipulihkan membuat penyembahan bisa dilakukan di mana saja. Wahyu 5 bilang gini. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dengar, saudara masuk hadirat Tuhan bukan karena musik, saudara masuk hadirat Tuhan karena darahnya. Makanya penyembahan tanpa covenant of blood enggak terjadi. Oke? Jadi kalau saudara masuk hadirat Tuhan tadi bukan karena musiknya yang begitu bagus dan semuanya, enggak. Karena darah Yesus yang sudah dicurahkan. Jadi tanpa darah yang dicurahkan kita gak mungkin bisa nyembah Tuhan saudara. Makanya kita bersyukur dengan Kristus. Dengan apa yang terjadi di kayu salib. Dengar, Tuhan, setan gak takut dengan kalung salib kita. Bahkan kalaupun ada salib besar-besar di rumah, di gereja, dia gak takut saudara. Hanya karena film vampir aja kita percaya setan takut sama salib. Ya kan? Film vampir, setan lari. Ya kita dibodohin sama film vampir. Saudara tahu, setan takut sama gaya hidup salib. Bukan dengan aksesorisnya, tapi dengan gaya hidup salibnya.
Karena waktu saudara hidupi gaya hidup itu, berbeda penyembahan saudara. Saudara gak akan menyembah dengan cara biasa. Di mana saja engkau akan punya rasa haus dan lapar sama Tuhan. Di mana saja. Maka kata Sela itu penting. Di Mazmur pasal 3. Daud bilang ini, tidak ada pertolongan bagiku. Musuh ingin menyerang aku, membunuh aku. Tapi perhatikan, setelah dia ucapkan Sela. Kalimat berikutnya dalam Mazmur pasal 3. Pertolonganku datang dari Tuhan. Daud bisa tidur. Dia gak peduli kalaupun Absalom ketemu dia dan dia bunuh dia. Dia gak peduli. Kenapa? Dia sudah kembali ke panggilan awalnya. Jadi kalau Anda sedang suntuk dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, suntuk dengan kesehatan saudara. Turn off your computer just for 5 minutes. Mungkin di mobil saudara lagi galau, berhenti pull over saudara. Dan ambil waktu 5 menit cuma bilang, Tuhan, ambil Sela. Tuhan. Karena itu interlude, masuk pada holy moment untuk menentukan keputusan berikutnya itu Sela. All my life you have been faithful. Cuma nyanyi aja di mobil saudara, di kantor saudara. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Atau lagu yang saudara kuasai. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Cukup saudara menyanyi. Itu Sela. Saudara lakukan itu. Saudara buka mata saudara. Hikmat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Karena dasarnya cuma satu. Tuhan kangen kita. Amin. Penyembahan bertujuan supaya misi Tuhan terlaksana. Ya. Saudara kembali. Karena Tuhan bilang sama Musa gini. Sampaikan sama Firaun. Bebaskan umatku. Supaya mereka menyembah aku. Aku di sini siapa? Adonai. Pemilik tunggal hidup manusia. Hari ini saya mau beritahu. Saudara adalah kepunyaan Tuhan. Apapun situasi dan keadaan saudara hari ini. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. Oke, Multimedia punya lagu ini enggak? Liriknya. Lagu ini dinyanyikan oleh Michael W. Smith. Tapi diciptakan oleh seseorang yang mencintai Tuhan. Ceritanya ada dua orang yang bersahabat dari sekolah minggu. Jadi kalau anak-anak saudara bersahabat di sekolah minggu, biarin saudara. Nanti jadi hamba Tuhan. Jadi larang-larang saudara ya. Bersahabat dari kecil di sekolah minggu. Tumbuh sama-sama di teens. Tumbuh. Makanya kalau layani generasi itu paling enak ya. Layani anak sekolah minggu, nanti lama-kelamaan orang tuanya dapat dilayani. Ya. Tumbuh ke youth, ya, jadi anak-anak muda, bertumbuh, mereka berkembang dengan luar biasa. Judul lagunya itu Heart of Worship. Tiba-tiba yang satu memutuskan untuk jadi seorang misionari di Cina. Yang satu memutuskan untuk jadi hamba Tuhan di Amerika. Mereka tinggal di Amerika, gerejanya cukup besar. Jemaatnya belasan ribu. One day ada conference besar di sebuah negara bagian di Amerika. Dan mereka kumpul di tempat itu. Mereka kumpul, ceritanya sama-sama tua saudara. Sudah 50 tahun tidak bertemu. Pak. Jadi Anda bisa bayangkan seopa-opa. Ya, udah opa-opa, jalan juga agak sulit. Tapi karena sahabat masa kecil, dia ingat ini temennya nih. Itu dia panggil, kamu kan si itu dia sebut satu lagi, iya kamu, iya. Wah mereka teletabis. Mereka berpelukan, mereka lepas rindu, lepas kangen. Aduh,
Singkat cerita, kalau hamba Tuhan ketemu kan pasti cerita pelayanan, saudara ya. Gak mungkin hamba Tuhan ketemu ceritain jemaat, saudara ya. Kalau jemaat ketemu jemaat, ya ceritain Tuhan juga lah ya. Bukan ceritain hamba Tuhan. Jadi ketemu mereka cerita pelayanan, Terus yang di Cina tanya dia, kamu pelayanan gimana? Wah, gereja kami diberkati Tuhan, seatnya belasan ribu. Besar di salah satu negara bagian di LA. Besar sekali gerejanya. Oke, berapa banyak jemaatnya dia sebut. Tapi saya punya pergumulan, dia bilang. Di tempat kami jemaat itu gak bergairah memuji Tuhan. Kayak patung, disuruh berdiri baru berdiri. Ya nyembahnya begini. Dengar firman Tuhan, amin. Tapi tiap minggu dia undang semua hamba Tuhan yang luar biasa. Pemusik yang hebat di seluruh dunia. Hanya untuk coba gimana jemaat ini bergairah. Terus yang di Amerika tanya, kalau kamu di Cina berapa ribu jemaat kamu? Puji Tuhan, ya hampir tiap bulan hilang 5. Maksudnya mereka tidak di gereja kamu pindah gereja? Bukan, ditembak. Kami gereja underground, di bawah tanah. Wow. Tapi bagaimana wah mereka kalau dengar firman Tuhan luar biasa. Mereka menyanyi luar biasa. Mereka lompat-lompat, semua luar biasa. Time's up, dikit lagi. Mereka nyanyi luar biasa, nyembah dengan begitu luar biasa. Terus dia bilang, pasti song leader kamu hebat ya. Pasti pengkhotbah kamu luar biasa. Enggak, karena kalau mau datang ibadah, mereka di hutan gereja bawah tanah. Jadi kalau mau datang ibadah, mereka lihat dulu, ada yang ngawasin apa enggak. Kalau enggak ada, mereka lari. Begitu mereka lari, ternyata ada yang lihat, mereka ditembak, bisa mati, bisa terluka. Dan baru mereka ketok-ketok di bawah, mereka masuk ke bawah. Dan di sana mereka beribadah tanpa musik. Alkitab itu dirobek lembar per lembar. Hari ini saya dapat Kejadian pasal 5, kamu Kejadian pasal 6. Sampai di rumah mereka salin di buku tulis. Sampai begitu demikian. Kalau mereka memuji Tuhan, mereka memuji Tuhan gini. Tapi gak boleh tepuk tangan gini. Kita kan enggak bebas tepuk tangan tapi tepuk tangannya malas kan? Nggak nyindir sih, nabrak aja. Itu yang tertawa itu beda-beda tipis antara pelaku dan korban. Ya. Jadi mereka tepuk tangan nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Karena mereka takut kedengaran suara mereka. Mereka nangis, mereka nyanyi. Sama Tuhan di Amerika ini bilang, wow. Ternyata bukan fasilitas yang membuat orang mengalami Tuhan. Tekanan. Halo. Anda sedang dalam tekanan, bersyukur. Take higher bilang gini, don't crack under pressure. Kalau dalam tekanan, gak boleh pecah. Odol Pepsodent yang warna putih itu, ditekan dari depan, tengah, belakang, tetap keluarnya odol Pepsodent yang putih. Gak pernah jadi close up. Orang percaya, mau ditekan dari mana aja, selalu give thanks yang keluar. Tekanan membuat kualitas penyembahanmu berbeda. Makanya orang dalam Tuhan, makin dekat Tuhan, makin besar tekanannya. Kenapa? Karena Tuhan gak mau lepasin Anda. Namanya Immanuel. Bukan cuma Allah beserta kita, tapi dia lagi bilang gini, aku beserta kamu. Bukan cuma waktu kamu di atas, bahkan di titik kritis kehidupanmu, dia ada. Makanya saudara coba perhatikan lirik lagu ini. When the music fades, all is stripped away. Nah dia cipta lagu ini, dia bilang gini, pelan-pelan. Tadi liriknya tadi. When the music fades, seperti musik itu gak kedengar lama-lama makin kecil, makin pelan, all is stripped away. Gak ada apa-apa di situ. When the music fades, all is stripped away, and I simply datang saudara dengan kesederhanaan. Mereka datang di sniper, mereka datang mau ibadah, tepuk tangan begini. Begitu dapat lembar Alkitab mereka nangis tiap minggu. Mudah-mudahan minggu depan mereka masih bisa ketemu sama temennya, gak kena tembak, gak di penjara dan sebagainya. Karena apa? Haus akan perbuatan baik. Karena mereka tahu mereka diciptakan untuk perbuatan baik.
Mereka diselamatkan untuk misinya Tuhan. And I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. Dia bawa sesuatu. Ini dia bilang gini. I'll bring you more. Wow. Dia bawa lebih dari sekedar nyanyian. Setuju? I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song it is self. It's not what you have required. Saudara tahu? Dia bawa lebih dari sekedar nyanyian. Apa itu? Hidupnya adalah nyanyian. Shalom. Hidup saudara adalah nyanyian. Haleluya. Pak, Tuhan panggil kita jadi saksi kan? Bukan bersaksi. Bersaksi cerita tentang apa yang saudara alami. Tapi jadi saksi, hidupmu ditonton orang. Maka jangan kaget. Pak, kenapa saya selalu disorot orang? Karena kamu saksi Tuhan. Tuhan gak bilang saudara bersaksi. Tuhan bilang kamu akan jadi saksiku. Jadi dimanapun Anda berada. Di marketplace, di dunia pelayanan. Dimanapun saudara. Anda adalah display kerajaan sorga di muka bumi ini. Hidup saudara akan ditonton orang. Hidup saudara akan dilihat orang. Makanya hati-hati apa yang keluar dari mulut saudara. Hati-hati apa yang keluar dari tindak tanduk saudara. Karena hidupmu tuh jadi tontonan, jadi contoh, jadi berkat. Jadi Kristen bukan tujuan masuk sorga saudara. Jadi Kristen tujuannya memerintah bersama dengan dia di bumi. Lewat apa? Gambarannya, imago Dei. It's not what you have required. Baru dibilang gini. You search much deeper. Dia cari yang lebih dalam dari sekedar nyanyian tadi. Through the way things appear. You looking into my heart. Wow, ini lagu powerful. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that I've made it. And it's all about you. Sementara gereja lagi ribut, lagu boleh dinyanyiin, boleh gak dinyanyiin. Gereja lagi ribut, bayar royalti. Gereja lagi ribut, musik lo gak keren, musik gue lebih keren. Malu kita saudara. Mereka mempertahankan iman mereka bukan karena lagu. Tapi hidup mereka adalah lagu sesungguhnya. Kita bersyukur punya gedung yang bagus. Saudara bebas. Saudara gak ada tentara di depan untuk ngawal saudara ibadah. Mari saudara. Nyembah. Jangan dengan cara biasa. Menyembah dengan cara yang luar biasa. Di rumah Anda diberkati Tuhan, punya istri yang baik, punya suami yang baik, punya anak-anak, punya orang tua yang luar biasa. Gather. Dia bilang, I'm coming back to the heart of worship. Saya kembali kepada penyembahan yang sesungguhnya. Wahyu 8 ayat 1, saya tutup hari ini. Ketika Tuhan membuka materai ke-7 di Wahyu 8 ayat 1. Maka sunyi senyaplah sorga. Saudara tahu apa materai ke-7? Penghukuman. Tuhan menghukum manusia di bumi. Tapi tahu gak saudara? Ada Joko, ada Jack, ada Grace. Sebut saja nama saudara. Tuhan lihat gini, ada penyembahan dari bumi. Sorga gak pernah sunyi saudara. Tapi Alkitab mencatat, sorga sunyi senyap setengah jam lamanya. Sorga sunyi senyap setengah jam. Kenapa? Lagi dengar saudara nyembah. Kalau Anda dengar Tuhan bicara biasa, tapi sorga dengar saudara, wonderful.
Maaf waktunya terambil banyak Pak. Tapi saya hanya mau sampaikan pesan Tuhan buat saudara. If you bless, saudara nyanyi sama saya. Kalau enggak apa-apa. Saudara mau duduk, berdiri, berlutut, bebaskan rohmu. Haleluya. Bebaskan rohmu. Haleluya. Sorga hening setengah jam. Haleluya. Haleluya. Bebaskan, saudara boleh berdiri, duduk, berlutut. Haleluya. Tekanan membuat engkau menyembah. Haleluya. Haleluya. Alami Tuhan. Haleluya. He loves you. Saudara, hidupmu adalah nyanyian itu. Haleluya, 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 haleluya.
sembah Tuhan. Mari saudara. Ya. Sorga hening setengah jam lamanya, menantikan penyembahan dari bumi, penyembahan dari diri saudara. Siapapun engkau, apapun keadaanmu, Tuhan mencintai saudara. Tuhan mau dengar suaramu. Yes, itu dia. Rahasia. Yes. Amen. Amen. Yes, Lord. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah ku terima. Yes, Lord. Oh, kebaikanmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Haleluya. Apa yang telah, amin, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Amin. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, amin, jadi biji matamu. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerinduan-Mu Tuhan ketika kami diciptakan, didaur ulang supaya kami kembali serupa dan segambar dengan Engkau. Kami punya identitas dan identitas kami adalah menyembah Engkau Tuhan. Penyembahan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Engkau terus mengingatkan kami, menegur kami, menempelak kami Tuhan. Untuk kami menyadari kami adalah makhluk yang Kau ciptakan untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Bapak. Biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh menangkap message ini dengan baik. Sehingga Tuhan dimanapun mereka berada boleh menjadi penyembah-penyembah di hadapan Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur, kami diberkati lewat firman-Mu pada saat ini. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan bahkan kami ditegur, ditempelak Tuhan, supaya kami memahami benar-benar tujuan hidup kami di hadapan Engkau Bapa. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Memberkati hamba-Mu Pastor Daniel Ray yang telah menyampaikan pesan Tuhan yang kuat
dan dahsyat dari pagi dan siang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau rasakan memakai hamba-Mu terus Tuhan. Dan bahkan karunia talenta, pewahyuan yang ada padanya. Tuhan hikmat ditambah-tambahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan lewatnya Tuhan dapat memberkati banyak orang Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun mereka. Hamba-Mu ini berada Tuhan. Baik hamba-Mu, baik istri dan anak-anak semua Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan yang ada padanya. Tak kuat kalau besok melakukan perjalanan untuk melayani di Sumbawa, kemudian ke Lombok dan sekitarnya. Dan bahkan di seluruh Indonesia dan dunia dimanapun nama-Mu berada. Hamba-Mu membawa message Tuhan yang sangat kuat dan tajam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami diberkati pada saat ini. Dan Tuhan kami mau mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini. Tetapi Tuhan kami mau terus kemanapun kami pergi. Kami hidup dalam pujian penyembahan di hadapan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan penguasa tunggal dalam hidup ini. Yang terus intervensi dalam hidup ini. Terpuji-puji nama-Mu, kami mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum doa berkat katakan amin dulu. Amin. Sebelum doa berkat. Saudara, sudah diberkati Tuhan? Haleluya. Oh kayaknya 1000 orang yang ngomong ya. Sudah diberkati Tuhan? Amin. Ah, ini beribu-ribu ini berarti ya. Haleluya. Saudara, terima kasih. Pastor Ray Pastor Daniel yang telah memberkati walaupun baru pertama kali saudara. Saya baru pagi dan hari ini tatap muka tapi sebenarnya saya dari jauh, dari dekat sebenarnya karena memang dalam pertemuan-pertemuan ketemu hambanya ini dan saya haus sekali kami perlu diperlengkapi. Ya. Saya nggak tahu tadi sementara doa dadak gitu ya. Nanti sambil ngobrol ada waktu 5-10 menit nanti ya habis ibadah ya. Nanti saya rindu WL Singer pemain musik itu kumpul di sini. Ada sesuatu kayaknya yang betul ya. Ya itu saya kuat sekali saya. Ada sesuatu nanti kumpul di sini. Habis biarin yang lain mau pulang-pulang aja ya. Sudah lapar semua kan? Ya cuman gak ngajak saya aja. Nanti mengajak saya. Oke, sudah diberkati. Haleluya. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan kita akan menikmati sepanjang minggu ini bersama Tuhan dalam pujian penyembahan dalam pekerjaan apapun. Engkau bekerja, engkau dalam menyembah Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah turun atas hidup saudara. Damai sejahtera Allah yang datang dari Bapa Surgawi. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati. Semua berkata amin. Haleluya, selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.